Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Wulandari dari kelas 10 TDK 2 absen 34. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai polimer. Yang akan saya bahas mengenai polimer ini pengertian, struktur, jenis-jenis beserta contohnya. Pengertian: polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Hasil ini didapatkan dari proses bernama polimerisasi. Ada berbagai macam polimer. Selain itu, karakteristik pun berbeda-beda. Semuanya tergantung dari sifat molekul yang membentuk serta bagaimana proses pembentukannya. Ada beberapa polimer yang memiliki sifat lentur, contohnya seperti karet dan polister. Namun juga ada polimer dengan sifat keras dan kuat, yaitu kaca dan epoksi. Struktur polimer. Struktur polimer dibuat dari proses polimerisasi. Metode ini merupakan pembuatan polimer sintetis dengan mengombinasikan berbagai macam molekul kecil yang disebut monomer. Secara keseluruhan, molekul-molekul kecil itu dikombinasikan hingga menjadi satu rangkai molekul dengan ikatan kovalen. Terdapat reaksi kimia yang muncul di dalam proses tertentu. Sebut saja saat pemanasan dan tekanan yang mampu mengubah ikatan kimiawi dalam menyatukan seluruh monomer tersebut. Hasil dari proses ini adalah polimer dengan struktur ikatan beragam. Tentunya tergantung dari bagaimana proses dan molekul dasarnya. Rantai monomer dalam hasil proses polimerisasi disebut sebagai makromolekul. Di dalam makromolekul bisa mengandung ratusan ribu monomer. Hasil yang didapat juga pasti berkualitas tinggi dan layak untuk digunakan dalam industri. Jenis-jenis polimer. Ada berbagai jenis polimer berdasarkan beberapa pengelompokan, dimulai dari jumlah monomer, reaksi terhadap pemanasan, metode pembentukan, beserta lainnya. Berdasarkan jumlah monomer, ada homopolimer yang merupakan polimer hasil produksi satu tipe monomer saja, yaitu propilena. Kemudian ada copolimer yang dibentuk berdasarkan lebih dari satu monomer. Contohnya seperti polietilena, vinil asetat yang terbentuk dari monomer etilena dan vinil asetat. Berdasarkan reaksi terhadap pemanasan, ada termoplastik yang merupakan polimer dengan kemampuan dilebur ulang melalui proses pemanasan sehingga dapat kembali seperti bentuk semula. Produksinya dimulai dengan pembentukan menjadi biji plastik, lalu dipanaskan sampai mampu dibentuk menjadi berbagai produk. Selanjutnya ada termoset, yaitu polimer yang tidak mampu dikembalikan menjadi bentuk semula. Proses pemanasan untuk membentuknya menjadi produk akhir biasanya menghasilkan benda seperti akrilik dan melamin. Berdasarkan metode pembentukannya, ada dua jenis polimer berdasarkan metode pembentukannya. Ada polimer adisi dan kondensasi. Polimer adisi terbentuk dari proses penambahan unit monomer secara terus-menerus. Polimer kondensasi terbentuk melalui gabungan molekul-molekul kecil berdasarkan reaksi yang melibatkan gugus fungsi. Molekul kecil itu sendiri dapat terlepas ataupun tidak. Jenis berdasarkan susunan rantai. Polimer linear. Polimer linear terdiri dari rantai panjang atom-atom kerangka yang dapat mengikat gugus substituten. Polimer ini biasanya dapat larut dalam beberapa pelarut dan dalam keadaan padat pada temperatur normal. Polimer ini terdapat sebagai elastomer, bahan yang fleksibel atau lentur, atau termoplastik seperti gelas. Polimer bercabang. Polimer bercabang dapat divisualisasi sebagai polimer linear dengan percabangan pada struktur dasar yang sama sebagai rantai utama. Polimer jaringan 3 dimensi. Polimer jaringan 3 dimensi adalah polimer dengan ikatan kimianya terdapat antara rantai. Bahan ini biasanya diswell atau digembungkan oleh pelarut tetapi tidak sampai larut. Contoh polimer yang terdapat di jurusan saya yaitu TDK, Teknik Elektronika Daya Komunikasi, yaitu PVC atau polyvinyl klorida.
Pipa kabel listrik dalam jurusan TNIK digunakan pada instalasi listrik untuk melindungi kabel dari material bangunan sehingga saat ditarik kabel tidak terkelupas, membuat pemasangan dan pengaturan jaringan kabel menjadi lebih mudah dan rapi, memberikan perlindungan pada penghantar dari gangguan mekanis yang mungkin terjadi, melindungi seluruh bagian kabel listrik dari hewan pengerat atau tikus. Pipa ini harganya sekitar dari 3.000 sampai dengan 50.000. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.